Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Berjumpa lagi dengan saya, Denny Tirta Pawana Putra, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual modul 3.1, wawancara kepala sekolah tentang praktik pengambilan keputusan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak ya. Sehat, Alhamdulillah ya? saya juga sehat, Pak. Iya. Nah, Mohon waktu sebentar nih, Siap. Pak ya. Saya ada tugas guru penggerak terkait dengan wawancara Ya. pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika, Pak ya. Siap. Bapak nggak apa-apa kan? nggak Siap ya? apa-apa, Oke, siap. siap. Nih, pertanyaan yang pertama, Pak. Ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Untuk biasanya diketahui ketika ada konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi, Pak. Jadi adanya konflik antara Ya, kebutuhan pribadi Pribadi. dengan peraturan Dengan sekolah peraturan ya. sekolah. Pak. Nah, kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, Ya. terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Dia dengan cara diskusi, Pak, diskusi terbuka dengan semua pihak yang terkait. Saya menganalisanya, kemudian mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap pilihan dan mencari solusi yang seimbang. Oke, jadi ada proses kolaboratif ya, Pak ya. Kemudian ada analisis juga Ada analisis. dampak ke depannya. Ya. Nah, yang ketiganya, Pak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan, Pak, selama ini? Oh iya. Yang pertama identifikasi masalah dulu, Pak, kemudian mengumpulkan informasi, Ya. kemudian identifikasi opsi, kemudian menganalisis opsi, kemudian konsultasi dengan pihak-pihak terkait, dan selanjutnya mengambil keputusan dan implementasi dan akhirnya dengan evaluasi. Oh, bagus supaya langkah-langkahnya. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak, biasanya? Biasanya analisis konsekuensi dampak dari setiap pilihan, Pak. Mengidentifikasi nilai-nilai inti yang paling penting, melibatkan pihak-pihak terkait, menerapkan kerangka etika seperti utilitarisme atau deontologi, pertimbangan jangka panjang, refleksi diri, konsultasi dan evaluasi ulang. Ada evaluasi juga ya, Pak ya, dalam pengambilan keputusan ya. Baik, Pak. Nah, kemudian yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Yang pertama konflik nilai, yaitu kesulitan dalam menentukan nilai mana yang lebih penting, yang terpenting dulu. Kemudian emosi dan bias pribadi, kemudian tekanan eksternalnya, kemudian kompleksitas situasi dan dampak jangka panjang. Jadi memang, Pak ya, internal sama eksternal selalu mempengaruhi pengambilan keputusan ya, Pak. Baik. Nah, selanjutnya kira-kira apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tata kala dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak itu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan? Tidak ada jadwal khusus sih, Pak, karena langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Jadi langsung dibereskan hari itu juga, Pak ya. Bagus, Pak. Nah, yang selanjutnya
adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, operator dan semua guru yang selama ini selalu membantu dalam mengambil keputusan dilema etika. Jadi semua pihak Semua terlibat pihak. ya Pak ya. Ya. Bagus Pak. Nah terakhir nih Pak, Ya. dari semua hal yang tadi sudah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan tentang dilema etika, Pak? Pembelajaran yang dapat saya petik seperti keterbukaan, komunikasi yang sangat penting dalam mengambil keputusan. Dan kita harus fleksibel untuk menyesuaikan keputusan jika diperlukan. Bagus Pak ya, jadi ada keterbukaan, ada kolaboratif, tadi juga ada evaluasi ya Pak ya. Kemudian dalam pengambilan keputusan itu tidak saklek ya Pak ya, kita pikirkan dulu mana yang paling baik keputusannya untuk jangka panjang, bukan hanya memikirkan jangka pendek Pak ya. Luar biasa sekali Pak, jawabannya sangat keren Pak. Saya sangat terinspirasi dengan jawaban-jawaban Bapak. Mudah-mudahan saya juga bisa mengikuti jejak Bapak untuk kedepannya Pak. Iya. Mungkin ya amin Pak. Mungkin itu Pak ya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mohon maaf telah mengganggu Bapak. Enggak sih. Ya siap. Baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Maaf Dim Bu, mengganggu waktunya sebentar. Kebetulan saya ada tugas dari grup penggerak Bu. Ada tugas harus mewawancarai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan Bu. Ibu bisa dimulai? Bisa, mangga silakan. Siap. Ibu, yang pertanyaan pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Kasus itu kalau untuk sekolah besar selingkup SMP 2 kategori memang banyak sekali ya permasalahan atau masalah-masalah yang hadir selalu datang pada Ibu. Baik itu masalah siswa ataupun mungkin dengan rekan-rekan guru sendiri, tapi alhamdulillah permasalahan apapun itu selalu ada solusi terbaik tentunya. Jadi pasti ada solusi ya Bu ya, selalu, meskipun pasti. itu ada dua nilai kebajikan yang berbenturan. Pasti ada solusi. Iya. Nah yang keduanya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Biasanya Ibu akan mencari informasi dari kedua belah pihak. Jadi Ibu akan memanggil satu pihak, Ibu tanyakan permasalahan apa, kemudian setelah itu di waktu yang berlainan mungkin Ibu akan juga bertanya kepada pihak lain yang juga mungkin bermasalah. Jadi kedua belah pihak Ibu harus mendengarkan benar-benar apa itu, jadi tidak mendengarkan dari satu belah pihak saja. Jadi mencari kebenaran dari dua belah pihak dulu ya Bu ya? Ya harus. Supaya tidak ada kesalahan dalam menganalisa. Baik Bu. Kemudian kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Ibu lakukan selama ini? Tentu Ibu akan mengambil kebijakan yang tidak keluar dari aturan-aturan yang ada di sekolah. Artinya ya, ketika itu ada dua permasalahan dan sebenarnya dua-duanya mengandung kebenaran. Tapi kan tetap Ibu harus memutuskan mana yang ini. Nah, itu Ibu akan mencari tahu dulu mana nih yang ininya lebih besar kebajikannya. Ya, tapi semua pasti baik. Masalah itu dua-duanya baik, tetapi Ibu harus mungkin mengambil jalan tengah mana yang terbaik di antara dua yang baik itu. Jadi jalan tengah dan menganalisis mana yang paling baik Bu ya dari nilai-nilai tersebut. Nah sekarang Bu, yang selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Kasus-kasus yang sudah ada itu akan berakhir ketika kedua-duanya tadi setelah Ibu panggil terus akan ditemukan. Di situ akan ada diskusi mungkin ya. Jadi pengambilan keputusan itu tidak hanya dari Ibu tapi dari dua belah pihak yang mempunyai masalah. Itu akan Ibu pertemukan dan di situ akan dimusyawarahkan mana jalan yang terbaik yang bisa diambil bersama. Jadi mempertemukan kedua belah pihak ya Bu ya yang paling efektif supaya tidak terjadi kesalahan. Baik Bu, selanjutnya Bu, ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Ya, dilema ini sering sekali Ibu dapatkan ya ketika dua permasalahan yang dua-duanya sebetulnya
ada segi positifnya betul, gitu. Bu. Tapi ibu harus juga bijak memilih artinya gitu. Jangan sampai merugikan salah satu pihak. Makanya mencari solusi yang terbaik gimana caranya kedua-duanya itu bisa berjalan gitu tanpa merugikan salah satu pihak gitu. Ini emang sulit, nggak mudah gitu untuk membuat keputusan seperti ini, tapi yakin bahwa itu pasti bisa dilaksanakan. Jadi dalam segi pengambilan keputusan ya Bu ya, supaya tidak merugikan salah satu pihak itu menjadi salah satu tantangan ya Bu ya dalam pengambilan keputusan. Baik Bu. Nah, kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal mungkin Bu untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya biasanya seperti apa Bu yang Ibu laksanakan? Untuk jadwal secara khusus mungkin nggak ada ya, karena permasalahan itu kadang-kadang kan tidak tetap ya, datangnya sewaktu-waktu tanpa ada dulu penjadwalan dan sebagainya. Biasanya Ibu akan mendengarkan dulu laporan atau permasalahan yang ada, kemudian nanti akan mencari waktu yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut agar tidak mengganggu istilahnya baik pembelajaran ataupun kegiatan di sekolah yang lainnya. Jadi kalau secara khusus tidak ada Bu ya? Nggak ada. Karena biasanya langsung dianalisis kemudian ditentukan kira-kira kapan akan diselesaikan. Baik Bu. Nah yang selanjutnya kira-kira Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Selama ini ketika itu menyangkut pada kegiatan di sekolah ya, termasuk salah satunya mungkin KBM atau misalnya tentang hubungan dengan kesiswaan, pasti Ibu akan melibatkan para PKS yang ada. Ketika itu menyangkut dengan tadi aturan-aturan sekolah. Tapi ketika itu menyangkut pribadi seseorang, maka Ibu berusaha untuk skip sendiri karena ini akan menjaga privasi seseorang mungkin gitu. Jadi tadi ada kolaborasi ya Bu ya ketika menyangkut masalah umum mungkin. Tapi kalau itu masalah pribadi atau akan diprivasikan Bu ya. Betul. Baik Bu. Ini yang terakhir Bu ya. Dari semua hal yang sudah tadi Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika Bu? Pengalaman yang luar biasa, artinya banyak belajar dari permasalahan yang ada itu, bagaimana kita berusaha mengambil sebuah kebijakan ya untuk tidak merugikan salah satu pihak, dan ini memang sulit sekali. Butuh proses, butuh analisa yang luar biasa, artinya harus kita betul-betul mendalami sebuah permasalahan dan bagaimana solusi yang terbaik sehingga tadi tidak merugikan salah satu pihak, karena permasalahan di sekolah itu, apalagi sekolah besar, sangat-sangat kompleks dan luar biasa. Jadi dari apa yang sudah Ibu sampaikan, pembelajarannya itu Ibu jadi bisa lebih terampil dalam mengambil keputusan ya Bu ya. Kemudian bisa memilih kebijakan yang tidak merugikan salah satu pihak. Bagus Bu. Oke. Mungkin itu Bu yang bisa saya tanyakan ke Ibu. Terima kasih sekali lagi Bu ya atas waktunya. Mohon maaf sekali Bu ya sudah mengganggu. Terima kasih juga buat Pak Denny. Mungkin hal seperti ini nanti akan dialami juga ya oleh seorang guru penggerak yang nantinya tentu akan menjadi seorang, entah itu menjadi seorang pimpinan atau apapun itu, nanti artinya bisa belajar dari banyak hal yang terjadi di lapangan gitu ya. Sukses terus buat Pak Denny. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.